Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinatria Rezi Bisma Putra dengan NIM A11 2023 15174. Saya Muhammad Junadil Musadat, MA 11 2023 15 14 9. Jadi di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir dari proyek pembelajaran mesin, yaitu tentang implementasi dan deployment sistem deteksi otomatis sentimen pada komentar pengguna aplikasi Bayu berbasis knife bias. Kita mulai dari yang pertama, yaitu urgensi sentimen analisis. Jadi menghadapi tantangan berupa volume komentar pengguna yang sangat besar di berbagai aplikasi, proses penyaringan dan respons secara manual menjadi tidak lagi efektif. Nah, berdasarkan masalah ini dan kesulitan ini mendorong adanya urgensi kami untuk menemukan solusi yang sistematis untuk menjawab kebutuhan tersebut, yaitu adalah mengembangkan sebuah sistem analisis sentimen otomatis menggunakan metode live bias. Sistem ini dirancang untuk secara cepat mengidentifikasi dan mengklasifikasi opini pengguna baik berupa keluhan, pujian, maupun masukan, sehingga memungkinkan tim pengolah aplikasi untuk memberikan respon yang lebih tepat, waktu, dan strategis. Perkembangan teknologi dalam sentimen analisis. Analisis sentimen mengalami perkembangan pesat seiring kemajuan teknologi dan pemrosesan bahasa alami atau kita kenal sebagai natural language. Statik sederhana seperti Naive Bayes ini merupakan salah satu algoritma yang populer karena kesederhanaan kecepatannya dalam proses training ataupun testing. Cukup efektif untuk tugas klasifikasi teks eh, macam semacam ini, tak terkecuali analisis sentimen. Metode ini bekerja untuk menghitung probabilitas dari setiap kelas berdasarkan fitur kata yang muncul dalam teks. Seiring waktu, model analisis sentimen berkembang ke pendekatan yang kompleks, seperti model berbasis transformer, misalnya BERT atau IndoBERT, yang adalah model labeling yang mampu memahami konteks bahasa secara akurat. Khususnya untuk bahasa Indonesia, penggunaan analisis sentimen semakin meluas berkat sosial media, sehingga dalam klasifikasinya analisis sentimen dibagi menjadi dalam 3 kelas utama, yaitu positif, negatif, ataupun negatif. Oke. Lalu untuk dataset, jadi dataset yang kami gunakan itu berbeda dengan project teman-teman di kelompok lain ya, yang rata-rata menggunakan hasil dataset yang sudah diolah dari Kaggle. Jadi dalam project ini, dataset yang kami gunakan adalah dataset yang kami buat sendiri dengan melakukan metode scraping mandiri secara langsung pada komentar Google Play Store aplikasi Bayu dengan memanfaatkan fitur library yang bernama Google Play Scraper. Di mana dari sana kami mendapatkan 120.000 komentar dari aplikasi Bayu yang nantinya akan menjadi landasan data yang akan kami gunakan lah dalam proyek ini. Nah, dalam proyek ini sebelum dilakukan deployment, dataset yang mentah yang kami lakukan scraping secara mandiri ini nantinya akan melalui tahap preprocessing teks termasuk scaffolding, penghapusan slang, tekonisasi dan filtering sehingga siap digunakan untuk analisis lebih lanjut. Beberapa kolom atau menghapuslah beberapa kolom memiliki missing value. Namun beberapa sebagian data inti yang telah lengkap tidak perlu dilakukan encoding tambahan karena fitur kategori utama. Nah, melalui ADA, kita menemukan ketidakseimbangan kelas sentimen beberapa pola penting yang relevan dalam skor ulasan sentimen dan pengguna. Di mana hasil yang sudah selesai kami olah tersebut ya, yang telah selesai terolah, sudah kami bersihkan dan beri label akan menjadi dasar data utama untuk deployment aplikasi yang kami buat yang nantinya akan kami jelaskan pada demo aplikasi. Oke, kita masuk ke pipeline ya. Jadi ini adalah proses bagaimana proyek berjalan dari pengolahan data hingga implementasi model. Pertama seperti sebelum yang kami jelaskan, yaitu tentang scraping dataset. Dataset yang kami gunakan adalah dataset yang kami ambil secara mandiri langsung dari komentar aplikasi Bayu melalui metode scraping menggunakan library Google Play Scraper, di mana data yang kami ambil berisi 120.000 komentar dari aplikasi Bayu. Ini sesuai yang kami jelaskan pada slide sebelumnya,
Lalu proses berikutnya dilakukan dengan melakukan clean dataset untuk menghilangkan nilai kosong dan duplikat yang terkandung pada dataset yang didapatkan dari proses Google Play Scraper, sehingga siap digunakan untuk analisis sentimen. Lalu proses ketiga yaitu ada pre-processing dataset, dan pada tahap ini data yang berhasil di-load dibersihkan lebih lanjut seperti menghapus huruf besar, tanda baca, hingga penggunaan kalimat slang atau ambigu, yang semua proses ini dilakukan untuk menyiapkan data agar dapat dianalisis atau digunakan dalam pelatihan model. Lalu keempat, ada labeling, yaitu proses yang berfungsi untuk mengkategorikan sentimen terkandung dalam data menjadi 3 kelas yang terdiri dari positif, negatif, dan netral. Untuk metode labeling yang kami gunakan sendiri adalah Indobird, ya, yang terdiri dari 3 kelas yang lebih efektif untuk mengkategorikan kelas menggunakan bahasa ya seperti yang sudah tertulis ya, yaitu netral, positif, dan negatif. Nah, oke, masuk ke proses kelima yaitu downslamping, yaitu teknik pemrosesan dalam imbalance dataset di mana dengan mengurangi jumlah sampel dari kelas yang lebih banyak agar dataset lebih seimbang, yang tujuan utamanya untuk menghindari model yang bias terhadap kelas mayoritas. Lalu ada data sprinting yang berfungsi membagi dataset menjadi beberapa bagian, yaitu pelatihan atau data training dan pengujian data atau data testing. Pada model machine learning, tujuan utamanya adalah untuk mengukur performa model secara objektif. Lalu ketujuh adalah modeling. Dalam konteks sentiment analysis, modeling berfungsi sebagai proses membangun dan melatih model machine learning untuk mempelajari pola data ulasan yang sudah diberi label sentimen dan klasifikasi berbasis probabilitas untuk digunakan dalam proyek ini. Untuk menganalisis sentimen ulasan aplikasi dengan metode DFT Vectorizer dan multidimensional naive Bayes adalah model yang dapat mengklasifikasi teks dalam kategori sentimen seperti positif, negatif, atau netral dengan efisiensi dan akurat. Lalu yang kedelapan adalah evaluasi model. Untuk melihat hasil dari model yang sudah dilatih sebelumnya, dilatih dan dites menghasilkan berapa persen akurasi, dan kami pada naive Bayes menghasilkan 81% untuk hasil akurasi dan evaluasi model. Model yang kami gunakan, kami menggunakan dalam proyek ini, kami menggunakan Navy Bayes. Namun dalam proses pengembangan kami juga menggunakan model lain, seperti Random Forest, sebagai perbanding model mana yang lebih efektif. Nah, alasannya kenapa sih kita menggunakan Navy Bayes? Navy Bayes itu karena model ini lebih efektif dalam proyek klasifikasi ini. Karena performa yang efisien dan untuk pengolahan teks dan tidak mudah terjadi overfitting. Berbeda dengan Random Forest, kami mencoba beberapa kali itu sering overfitting. Ini untuk hasil kode collab kami dari apa yang berhubungan dengan yang kami jelaskan pada pipeline sebelumnya. Dari pertama dari scraping data set di Play Store yang kami lakukan secara mandiri ya, berjumlah 120.000 data, lalu ada loading datasetnya, scroll ke bawah, lalu masuk ke clean dataset untuk menghapus yang duplikasi atau data missing value data yang kosong gitu. Scroll lagi ke bawah. Lalu ada pre-processing untuk menghapus beberapa kalimat-kalimat atau tanda baca atau huruf besar, menghapus karakter-karakter non-ASCII, dan kata-kata slang yang sangat banyak karena aplikasi Indonesia entah kenapa seperti itu. Scroll lagi ke bawah. Lalu di bagian yang paling rumit yaitu ada di labeling. Labeling dilihatin dong, Bang. Nah, labeling di sini kami memakai yang Indobird 3 kelas. Di sini untuk membagi datanya menjadi tiga klasifikasi, 3 kelas klasifikasi, yaitu positif, negatif, dan netral. Kasih tunjuk hasil ini juga apa presentasinya tuh. Nah, itu hasil data yang sudah di label. Turun lagi. Nah, itu hasil presentasinya. Turun lagi. Nah, ini untuk negatif memang masih jauh lebih banyak ya.
tapi masih ini jauh lebih seimbang lah. Lalu untuk downslamping ya untuk mengimbangkan data, di mana hasil dari imbangnya ini kami mendapatkan 18.000 untuk per positif, negatif, dan netral. Lalu ada data sprinting ya untuk membagi data menjadi data training dan data test, saya jelaskan tadi. Lalu yang terakhir adalah modeling. Nah, ini akan dijelaskan sama Mas Azril. Untuk tahap modeling ini kami memutuskan untuk menggunakan Navy Bayes. Kenapa sih Navy Bayes gitu? Seperti yang udah kita jelaskan tadi dalam PPT, ya, di sini tuh Navy Bayes lebih bagus lah gitu untuk klasifikasi ini. Ini masih data yang lama, Iya, karena eee, yang baru nanti akan di-upload ya. Karena ini akan khusus untuk yang di-upload presentasi, jadi ya kami terus. pakai data yang lama. Ini random forest seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, kami selalu mencoba entah kenapa selalu overfitting, Ya, hasilnya selalu overfitting. selalu tuh. Yang terakhir ini ada fungsi inference Ya, gunanya sebagai untuk menguji aja sebenarnya ya. Modelnya tuh berhasil atau enggaknya. oke. Nah, ini hasil evaluasi model kita, di mana tadi, Navy Base itu lebih apa ya, lebih performanya lebih bagus dibandingkan Random Forest. Apa, hasil Random Forest itu selalu overfitting. Dari hasil kedua itu kami memutuskan untuk menggunakan Navy Bayes sebagai model utama dalam mengerjakan sistem deteksi otomatis. Oke. Khususnya pada sentimen pada komentar pengguna aplikasi tuh. Nah, kita Nah, masuk ke demo aplikasi. Kita langsung aja masuk ke websitenya kalau gitu. bentar, Nah, oke. ini untuk deployment Streamlit dari project machine learning kami ya. Kita mulai dari yang ini. Jadi ini ada dua di sini. Kami jelaskan dulu. Di sini ada yang otomatis sama yang manual. Kita mulai dulu dari yang manual. Jadi untuk positif kita coba aplikasinya bagus. Bagus. Nah, Classify. Hasilnya positif. Terus yang kedua kita coba aplikasinya busuk, jelek. Nah, kita lihat hasilnya negatif. Terus untuk yang netral kita ini saja apa? Bagaimana cara membeli tiket? Nah, ini netral. Jadi untuk yang versi manualnya bisa ya berjalan dengan sangat baik ya. Kita lalu coba untuk yang otomatis. Otomatis. Yang versi otomatis. Sini Di kita udah siap. ya udah ada satu file khusus dan hasilnya ya tercatat. Dan di sini bisa langsung melihat berapa jumlah positif, berapa jumlah negatif di kolom bawah ya. Jadi sini ada 4 positif, 3 negatif, dan 1 netral. Dan bisa di-download juga untuk hasilnya. Maka hasilnya akan muncul yaitu hasil klasifikasi. Jika dibuka, maka sudah tambah lah itu ada kolom klasifikasi. Jadi sudah otomatis. Kasih sentimen. Nah, untuk kode yang kami pakai, sebetulnya ini hanya mengambil beberapa bagian part dari model yang ada di Collabs ya. Jadi yang kami ambil itu dari pertama datasetnya adalah dataset yang sudah di labeling, yang ukurannya cukup besar ya. Lalu kami mengambil bagian diturunkan bawah bang, dari downslamping ya, dari downslamping, terus turunin lagi. Downslamping lalu ada split data. Split data berarti kan dari TF, IDF, recognition, lalu ada train model untuk melatih model, lalu ada evaluasi model. Nah, baru yang terakhir dari sisi streamlit-nya, yaitu dari input user sampai tampilan akurasi dan untuk bagian otomatisnya. Nah, nah itu semua untuk bagian deployment ya, sangat sederhana memang, tapi sudah berjalan dengan sangat baik.
kami lupa untuk menambahkan, untuk data ini terakhir kali diambil di awal Mei, kemungkinan di tanggal 7 Mei. Berarti 78. iya, di tanggal 7 atau 8 Mei, berarti 1 bulan yang lalu ya. Setelah itu kami sudah tidak ada update data dan ya, itu saja untuk presentasi kami kali ini. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Saya Sinatera Rizky Bisma Putra. Saya Muhammad Yunus Sadat, Ya, saya dan teman saya izin undur diri. Terima kasih. ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.